Semangat pagi Indonesia, semangat pagi sahabat Erlangga dimanapun berada. Jumpa lagi di acara Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah persembahan penerbit Erlangga untuk menemani adik-adik untuk belajar di rumah. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah, sahabat Erlangga, pada sesi ini bertemu lagi dengan Pak Guru Eri Trisna. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat teks laporan, menemukan ide pokok dan simpulan dari teks laporan itu. Anak-anak, ini adalah materi untuk kelas 6. Silakan bagi anak-anak kelas 6, jika ingin ada yang bertanya, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita. Ya, anak-anak, teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Anak-anak, apakah pernah ada yang melakukan pengamatan? Apa saja yang bisa diamati? Iya, banyak hal anak-anak. Salah satu contoh pengamatan yang bisa dilakukan adalah ketika misalnya anak-anak mengamati ibu anak-anak di rumah tentang cara memasak. Atau mengamati bapaknya, orang tuanya yang sedang berkebun di rumah. Nah, itu adalah salah satu jenis pengamatan. Lalu bagaimana kita menyajikan pengamatan itu dalam bentuk teks laporan? Kita akan harus pahami beberapa hal, anak-anak. Yang pertama, kita harus sadari bahwa teks laporan tersebut berisi tentang informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Oke, berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Apa saja informasi umum, terus apa saja fakta dan simpulan? Nah, informasi umum itu adalah berisi tentang secara umum apa yang sedang diamati. Kemudian, fakta-fakta itu adalah hal-hal pasti yang ada di dalam laporan itu berdasarkan hasil pengamatan. Dan simpulan itu adalah ringkasan atau inti umum dari sebuah teks laporan yang sudah dibuat. Anak-anak juga diperhatikan bahwa di dalam teks laporan terdapat ide pokok. Nah, ide pokok ini sangat membantu kita dalam menemukan simpulan dari sebuah laporan pengamatan. Kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah di dalam ide pokok itu adalah inti daripada sebuah paragraf. Nah, di dalamnya itu kita dapat temukan dengan mengamati atau dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak harus membaca isi paragraf dengan saksama. Jadi, silakan diperhatikan ada berapa paragraf, masing-masing paragraf dibaca dengan hati-hati, dengan saksama. Perhatikan nanti atau temukan nanti kata-kata kunci dari setiap paragraf tersebut. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi poin penting, kemudian kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang poin tersebut. Nah, kalimat utama, kalimat penjelas ini bisa anak-anak temukan, biasanya kalimat utama ada di awal atau di akhir sebuah paragraf. Lalu yang ketiga, temukan informasi yang terdapat di dalam kalimat utama. Jadi setelah anak-anak menemukan kalimat utama, cari informasi yang penting dengan menggunakan kata kunci yang ada di dalam kalimat utama. Sebagai contoh, kita perhatikan paragraf berikut. Ya, silakan disimak. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, anak-anak berdasarkan teks ini, anak-anak harus temukan yang mana kalimat utama, kemudian kalimat penjelas. Dari kalimat utama tersebut, anak-anak cari yang mana menjadi kata kunci. Silakan. Ya. Dari paragraf ini, yang menjadi kata kunci yang
paling sering diulang atau disebutkan itu adalah tentang singkong. Dijelaskan juga tentang bagian-bagian mana singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, berdasarkan itu, yang menjadi ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi di sini dijelaskan tentang singkong, kemudian sebagai makanan pokok dan itu dari masyarakat Indonesia. Nah, dari mana kita bisa melihat? Nah, di awal selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Jadi singkong adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Ya, silakan. Nanti anak-anak silakan cari lagi beberapa paragraf, lalu belajar untuk menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Lalu kita akan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Bagaimana langkah-langkah membuat peta pikiran? Itu yang pertama, selalu kita harus bisa membaca laporan dengan cara seksama. Lalu mencatat setiap kata kunci yang terdapat di dalam laporan. Dan yang ketiga, membuat daftar ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, ide-ide pokok dalam setiap paragraf ini bisa disajikan melalui peta pikiran. Ada banyak cara. Ada peta pikiran, kemudian ada semacam diagram. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Anak-anak untuk memudahkan menemukan kata kunci, anak-anak bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Nah, kata-kata tanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada kata tanya apa, ada siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, setiap kata tanya ini memiliki fungsinya. Kalau kata tanya apa, dia berfungsi untuk, ya bagi yang tahu silakan menulis di kolom komentar. Ya, kata tanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang terjadi kemarin? Apa yang terjadi di sana? Nah, seperti itu. Yang kedua, kata tanya siapa? Ini adalah kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat di dalam suatu peristiwa. Misal, siapa yang menjadi tokoh utama di dalam cerita, atau siapa yang melakukan pengamatan. Nah, seperti itu. Jadi, kata tanya siapa biasanya menunjukkan atau menanyakan seseorang atau pelaku. Lalu, kata tanya yang ketiga itu adalah kapan. Kira-kira kata tanya kapan untuk mengetahui informasi tentang apa? Ya, kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, dalam hal ini kalau anak-anak melakukan pengamatan, kapan dilakukan pengamatan? Nah, kapan itu berarti menunjukkan waktu. Lalu kata kerja keempat, kata tanya keempat itu adalah di mana. Di mana merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya. Jadi jelas di mana dilakukan pengamatan, nah, berarti menunjukkan sebuah tempat. Lalu kata tanya yang kelima yaitu adalah mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan penyebab terjadi suatunya peristiwa. Jadi untuk menanyakan penyebab kita bisa menggunakan kata tanya mengapa. Misalnya mengapa itu bisa terjadi? Nah, tentu ada penyebabnya. Lalu kata tanya yang terakhir itu adalah bagaimana. Bagaimana itu adalah kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anak, sahabat Erlangga, jika kita sudah mengetahui fungsi masing-masing kata tanya, tentu akan memudahkan kita menyusun pertanyaan atau menyusun pertanyaan untuk memperoleh kata kunci dari sebuah paragraf atau sebuah laporan. Berikut
contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk peta pikiran tadi, ini adalah salah satu cara yang bisa anak-anak gunakan untuk menyusun atau menyajikan ide pokok. Nah, di bagian tengah ini adalah judul teks laporan. Lalu, tanda panah ke atas ini bisa digunakan untuk paragraf 1, kemudian paragraf 2, 3, dan seterusnya. Nah, jumlah kolom-kolom ini atau lingkaran ini, diagram ini, bisa menyesuaikan dengan banyaknya paragraf yang tersedia di dalam suatu bacaan atau di dalam satu teks laporan pengamatan. Cukup mudah, bukan? Kita akan coba, anak-anak perhatikan, silakan disimak. Ini adalah sebuah sajian, yaitu terdiri dari 3 paragraf tentang bagaimana jagung berkembang biak. Mari disimak. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini adalah cuplikan dari sebuah teks, anak-anak. Mari kita simak selanjutnya. Nah, dari teks ini terdapat berapa paragraf? Kita hitung sama-sama. Ya, ini adalah paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Jadi, kalau kita ingin menyajikan di dalam bentuk diagram, kira-kira kalau anak-anak ingin membentuknya menjadi lingkaran, ada berapa lingkaran paragraf yang dibutuhkan? Oke, jangan lupa kita harus tentukan juga diagram untuk judul dari teks ini. Ya, yang pertama di bagian tengah ini adalah menjadi judul, yaitu bagaimana jagung berkembang biak. Nah, dari sini kita harus tentukan ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Seperti tadi, kita harus gunakan kata-kata kunci, kita cari yang mana menjadi ide pokok. Nah, kita coba dari paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman dijadikan bahan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, dari kalimat ini, kata tanya yang bisa kita gunakan adalah, iya, kata tanya apa? Jadi pertanyaan yang bisa kita buat sendiri itu adalah, apa bahan makanan pokok, salah satu bahan makanan pokok yang ada di Indonesia? Jadi jawabannya adalah tentu jagung. Nah, kita tandai yang menjadi kata kunci sehingga kita mudah menentukan ide pokoknya. Di jagung dia merupakan bahan makanan pokok. Jadi berdasarkan kata kunci yang kita sudah temukan di paragraf 1, maka yang menjadi ide pokok adalah, ya, jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Oke, kita akan lanjut di paragraf kedua. Nah, sama seperti yang kita lakukan di paragraf pertama, silakan cari kata-kata tanya apa yang bisa kita gunakan. Ya, dari penjelasan ini kita baca dengan seksama bahwa di sini adalah bagaimana memulai pembiakan.
hingga nanti bisa dipanen. Nah, kata tanya yang bisa digunakan adalah bagaimana terjadi atau proses pembiakan dari tanaman jagung. Dari kata tersebut kita bisa temukan kata kunci, yaitu pembiakan, kemudian ada biji jagung, ada biji ya. Terus dari sana kita bisa cari atau tentukan ide pokoknya. Jadi untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah cara pembiakan jagung dengan biji. Ya, ini paragraf 1, ini paragraf 2, dan yang ketiga, kita adalah di paragraf ketiga. Sama, kita harus temukan kata yang kita akan gunakan untuk menemukan kata kunci. Kata tanya yang kita akan gunakan untuk menemukan kata kunci. Di sini dijelaskan bahwa bunga jagung memiliki helai. Kemudian ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ketika terjadi pembuahan itu adalah sebuah proses. Jadi kata tanya yang bisa kita pilih adalah bagaimana. Ya, bagaimana. Sehingga dari kata tanya bagaimana tersebut, kita akan memperoleh informasi tentang terjadinya pembuahan. Pembuahan pada tanaman yaitu jagung. Berarti di paragraf ketiga, ide pokok yang bisa kita ambil adalah proses terjadinya pembuahan pada jagung. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana kita menggunakan diagram untuk menentukan ide pokok dari sebuah laporan atau sebuah teks. Lalu setelah kita tahu bagaimana ide pokoknya, kita akan belajar untuk menentukan simpulan dari teks laporan. Kalau ide pokok tadi itu adalah di setiap paragraf, jadi simpulan itu adalah semua secara umum dari sebuah laporan itu. Nah, untuk menentukan simpulan, kita juga penting mengetahui ide-ide pokok. Dari sanalah kita bisa ambil sebuah simpulan. Simpulan itu adalah iktisari dari akhir atau intisar akhir dari suatu teks. Ini adalah intisarinya, intisari daripada suatu teks. Bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat sebuah simpulan? Pertama, anak-anak tetap harus membaca teks secara keseluruhan. Bacalah dengan saksama. Sekali lagi, itu harus dilakukan karena penting. Dengan kita saksama membaca teks, kita akan temukan informasi yang penting. Nah, setelah temukan informasi yang penting, anak-anak jangan ragu untuk menjadikan informasi tersebut atau menemukan kata kunci dari informasi tersebut. Karena dari kata kunci atau informasi ini, kita harus menghubungkan anak-anak semua informasi tersebut menjadi satu pernyataan akhir. Nah, inilah yang menjadi simpulan. Oleh karena itu, langkah-langkah ini harus anak-anak perhatikan dan harus anak-anak sering latih. Sebagai contoh, ini adalah sebuah paragraf ya, sebuah wacana. Kita simak bersama. Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang serta manis rasanya. Jagung manis adalah jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Dari informasi ini anak-anak, yang mana merupakan informasi penting atau kata-kata kunci yang menjadi kata kunci penting sehingga kita nanti bisa membuat sebuah simpulan. Yang pertama, tentu di sini dibahas tentang jagung manis. Nah, jagung manis itu dikatakan sebagai sebuah atau varietas. Nah, jagung manis ini memiliki ciri-ciri, yaitu dia memiliki biji berwarna kuning keemasan dan terang, serta jangan lupa kalau jagung manis tentu rasanya manis. Nah, jagung manis ini adalah jagung yang populer ditanam di kebun di rumah. Dari berbagai informasi tersebut, anak-anak, mari kita hubungkan, mari kita jadikan satu pernyataan akhir. Ada yang bisa? Jangan lupa, jangan ragu untuk
menulis di kolom komentar ya. Kita lihat apa yang menjadi simpulan dari paragraf itu. Ya, simpulannya adalah jagung manis merupakan varietas jagung klasik berwarna kuning keemasan, berasa manis, dan populer ditanam di kebun rumah. Nah, ini berdasarkan kata kunci yang tadi, kita hubungkan hingga dia menjadi satu pernyataan akhir yang menjadi inti dari sebuah paragraf atau sebuah teks. Lalu anak-anak, kita akan belajar bagaimana menemukan ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, beberapa hal anak-anak teks laporan itu adalah membuat informasi umum dan khusus. Itu harus tetap diingat, diperhatikan. Informasi tersebut, baik pun informasi umum ataupun informasi khusus, dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan saksama. Jadi kata kuncinya adalah anak-anak harus membaca secara utuh dan saksama. Dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan simpulan. Jadi seperti itu. Bagaimana kita mengetahui isi dari teks laporan, kita harus menemukan ide pokoknya dan simpulannya. Sebagai contoh, kita akan bahas paragraf atau kalimat ini anak-anak. Teks ini yaitu teks yang berjudul tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ini judulnya. Mari kita simak bersama. Manusia dan hewan memerlukan makanan dari tumbuhan sebagai sumber energi. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tanaman tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, anak-anak, ini adalah teksnya. Kita akan menemukan ide pokok sekaligus simpulan dari masing-masing paragraf tersebut. Dilihat dari teksnya, yang pertama kita harus tentukan berapa ada paragraf dulu. Kalau judul sudah jelas, ya paragraf pertama ini, paragraf kedua, dan paragraf 3. Jadi teks yang berjudul tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin terdiri atas 3 paragraf. Anak-anak bisa menyajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kita akan simak pertama di paragraf pertama. Ide pokok. Nah, ide pokok dari paragraf pertama ini akan berkaitan dengan simpulannya. Kita lihat seperti tadi, kita harus temukan kata-kata kunci. Dari paragraf ini, kata kuncinya adalah ada sumber energi. Terus ada makanan, ada tumbuhan. Dengan kata lain, sumber energi itu dapat berasal dari tumbuhan. Nah, siapa yang menggunakan tumbuhan ini sebagai sumber energi? Itu adalah manusia dan hewan.
Nah, dari beberapa kata kunci itu, maka yang bisa menjadi ide pokok adalah manusia dan hewan memerlukan tumbuhan sebagai sumber energi. Nah, ini adalah ide pokoknya. Lalu, bagaimana dengan simpulannya dari ide pokok ini? Kita cek kembali di paragraf. Di sini dijelaskan bahwa ada berbagai tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Itu beberapa contoh tumbuhan yang menjadi sumber energi. Dari kalimat tersebut kita dapat simpulkan bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung sumber energi. Nah, itu adalah simpulan dari paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua? Paragraf kedua, ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein untuk membantu pertumbuhan. Dari mana kita tahu? Kita harus pastikan, kita cek di paragraf 2 ini. Adakah kata kunci yang menyatakan protein? Ada. Kemudian fungsinya yaitu untuk pertumbuhan. Seperti tumbuh tinggi, tumbuh besar, dan mengganti sel-sel yang rusak. Nah, siapa yang memerlukan? Yang memerlukan adalah manusia dan hewan. Nah, kemudian untuk mencari simpulannya, dari kalimat-kalimat ini dijelaskan anak-anak dirinci bahwa ada berbagai tumbuhan yang bisa atau yang mengandung protein. Sehingga dari ide pokok ini, kita bisa sajikan simpulan adalah beberapa jenis tumbuhan mengandung protein untuk pertumbuhan. Ya, terakhir di paragraf 3, sama seperti paragraf 1 dan 2, kita juga harus temukan kata kunci, yaitu ada vitamin. Ada jenis makanan, kemudian ada manusia. Ada juga fungsi vitamin, menjaga kesehatan dan melindungi tubuh. Oleh karena itu, ide pokok yang bisa diambil adalah manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung vitamin untuk, manusia memerlukan makanan yang mengandung vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh dari penyakit. Nah, kenapa hewan ini tidak dimasukkan? Karena di dalam paragraf tidak ada. Ya, itu adalah salah satu cara kita untuk mengecek kebenaran dari ide pokok yang kita buat. Nah, simpulannya adalah anak-anak di sini dijelaskan pula sama seperti di paragraf 1 dan 2. Ada berbagai jenis tumbuhan, sayuran, dan buahan yang mengandung vitamin. Sehingga dari hal tersebut kita bisa ambil simpulan beberapa jenis tumbuhan mengandung vitamin untuk menjaga kesehatan. Nah, itu tadi bagaimana kita melihat paragraf, kemudian ide pokok, dan simpulan. Dari simpulan tersebut, anak-anak bisa jika ingin menulis simpulan utama, berarti anak-anak bisa menuliskan berbagai tumbuhan menjadi sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, anak-anak, agar anak-anak dapat membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks, anak-anak harus melakukan ini. Membaca teks keseluruhan, kemudian menemukan informasi, membuat simpulan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terus berlatih. Nah, itu tadi anak-anak kita sudah belajar bagaimana menemukan ide pokok dan simpulan dari teks laporan. Jangan lupa anak-anak untuk tetap berlatih, dan jangan lupa untuk sebarkan channel ini dan terus stay di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik berkaitan dengan materi pelajaran kita. Nah, itu saja dulu. Sampai jumpa di Erlangga Classroom berikutnya.